Baik, sebelum kita mulai pertemuan ini, marilah kita berdoa dulu ya supaya kegiatan ini dipermudah oleh Allah SWT. Siapa yang memimpin doa? Saya. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Semoga doa yang dipimpin oleh teman kita tadi membawa keberkahan serta diperlancar acara pertemuan kita. Baik, tapi sebelum kita kegiatan inti, saya tahu kalian sudah kelas 2 tentu bisa saling perkenalan. Tapi tidak ada salahnya kita menyebut nama kembali ya, nama panggilan aja. Tapi ini dalam bentuk bermain, gitu ya. Kita tes dulu nih, ikuti apa yang saya katakan. Jadi kan ini kita tes dulu ya, supaya ada kompak ya. Contohnya gini, hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Eva, dia Sarah. Eva Sarah? Oh iya, oke, gitu ya. Habis itu balik lagi, hey, hello. Tangannya digerak-gerak biar kita relate, ini tegang semua di sini. Ya, oke, bisa kita mulai? Oke, baik. Kita mulai 1, 2, 3. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Eva, kamu Raya. Hey, hello, siapa dia? Hey, hello, siapa dia? Saya Raya. Tapi masih tegang rasanya ya. Nah, relax aja karena pertemuan kita hari ini sebenarnya bertanya-tanya nggak dalam hati apa ini apa nih dipanggil sama guru BK nih? Ada ya? Ada. Oke, karena sebenarnya saya selaku guru BK menunggu kehadiran kalian, jadi tidak perlu diundang. Silakan datang nih, ini kan memang ruangan kalian nih, membahas permasalahan atau mau cerita-cerita atau mau curhat gitu ya. Jadi lain kali jangan saksikan kemari ya. Nah, makanya pada kali ini saya minta kalian hadir di sini. Tujuannya adalah melakukan konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah salah satu layanan yang diberikan dalam bimbingan konseling. Jadi dalam bimbingan konseling itu ada namanya bimbingan kelompok, ada namanya bimbingan klasikal. Itu bimbingan klasikal yang dulu waktu kelas 10 kalian, saya kan sudah masuk kelas memberikan informasi gitu ya. Kemudian yang kali ini ada konseling kelompok dan juga ada konseling individual. Jadi kalau konseling individual itu secara berduaan aja kita gitu, nggak mau didengar sama orang lain. Tapi kalau konseling kelompok ini intinya adalah kelompok kecil seperti ini, boleh 7-10 orang. Nanti pembahasannya tentang masalah-masalah yang akan hadapi gitu ya. Punya masalah nggak kira-kira? Punya ya. Nggak mungkin kita di dunia ini punya masalah, tapi enak juga kalau punya masalah ya. Tidak ada cerita. Nah, jadi dalam kegiatan konseling kelompok ini ada aturan-aturan yang kita sepakati. Yang pertama aturannya bahwa kan kita ini punya masalah nih, kita mau cerita nih ya. Jadi jangan sampai cerita kita itu didengar oleh orang luar, ya. Gak mau kan kita 5 orang kan, ya kan. Jadi cukup kita aja nih. Nah, tapi kita berkesepakatan dan kita buat perjanjian dulu nih, pernyataan kalau memang yang kita utarakan nanti jangan sampai didengar sama orang. Nah, kalau didengar sama orang berarti kita inilah yang menyebarkannya gitu kan. Udah pernah kenal kan? Ya kan? Nah, jadi kita usahakan lah jangan sampai apa yang kita perbincangkan ini menjadi bahan pembicaraan orang luar. Itu salah satunya azas rahasia. Kemudian azas sukarela. Nah, kalian datang kemari saya undang, ikhlas kan? Ikhlas. Jadi intinya kalian sukarela datang kemari. Satu lagi yaitu tentang keterbukaan. Jadi jangan malu-malu menyampaikan. Mumpung saya bisa berada di antara kalian dan mungkin kalian juga punya masalah atau mau cerita ke siapa. Dan saya pikir ini adalah kawan-kawan yang bisa dipercaya.
Jadi terbuka menceritakan apapun masalah kalian. Boleh masalah belajar, boleh masalah pribadi, boleh masalah sosial dan karir tentunya. Ya, punya cita-cita kan semuanya? Punya. Ya. Jadi jangan sampai masalah yang kalian hadapi itu menjadi penghambat untuk mencapai cita-cita kalian. Jelas ya? Oke, selanjutnya aturannya adalah kalau mau menyampaikan pendapat, mau memberi saran, masukan untuk teman-teman, kita sudah belajar ya di Belajar Bahasa Indonesia bagaimana angkat tangan dulu, ya kan? Kemudian sampaikan dengan santun, dengan bahasa yang baik dan bisa dipahami oleh temannya. Sepakat ya? Oke. Nah sekarang kita mau berikrar dulu nih seperti tadi. Ya, jangan sampai permasalahan kita itu kita kasih tahu ke teman-teman yang lain. Siap? Mari kita bergandengan tangan. Oke, ikuti apa yang saya ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Eva. Saya Raya. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia Oke, kalau pasangan paham ya? Baik, kita tidak lama dalam pertemuan ini, cuma nanti sekitar 45 menit atau bisa jadi nanti lebih kalau misalnya masalahnya itu ternyata seru untuk dibahas gitu kan. Baik, sekarang siapa nih yang mau pertama menceritakan masalahnya? Ingat, jangan sampai malu-malu. Siapa? Yesha dulu. Sikat aja apa? Ini permasalahannya sedikit pribadi. Ya kan saya punya teman sekamar. Dia tuh orang percaya diri, sangat percaya diri. Jadi kayak merasa insecure. Dia tuh berlebihan. Dia merasa kurang sakit dari penampilannya, nilai dari pelajarannya. Bis sampai mengganggu keseharian dia gitu. Oke. Berarti kamu ingin membantu temanmu ya? Kalian ini percaya diri semua di sini? Ya. Baik, berarti masalahnya Aisyah tadi soal kepercayaan diri ya. Ya, kalau Aisyah sendiri percaya diri? Insya Allah ya. Oke. Ayo yang lain siapa? Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, kita punya waktu terbatas nih hari ini. Ya, jadi tidak semua masalah yang bisa kita bahas. Tapi kita akan menyelesaikan satu dulu nih masalahnya. Dan tentu teman yang punya masalah itu pun inilah kesempatannya nih. Mungkin ada saran, ada masukan atau apa yang bisa kita bantu dia gitu ya. Nah, tapi ini menarik semua nih masalahnya nih. Kayaknya enak nih kalau dibahas gitu ya. Baik, kalau gitu kita pilih satu dulu nih masalah yang mau dibahas. Bisa nggak? Bisa ya. Oke, kira-kira nih siapa nih masalah yang perlu kita bahas hari ini? Menurut kalian yang paling menarik? Ada tentang percaya diri, ada yang tentang mengatur waktu, ada yang suka tidur di kelas. Ini menarik juga nih ya. Pasti merasakan semua ya? Merasakan. Iya. Kemudian punya cita-cita tapi nggak didukung, sedih kali ya gitu. Punya kawan yang ego sekamar, dan yang paling ini pelajaran susah diserap. Nah, ini kan nanti bisa menghambat nilai ya hasil belajar. Oke, yang mana nih kita bahas menurut kalian? Yang paling menarik? Aura kayaknya Bu. Aura. Kenapa sih yang kayak dengan masalah aura tuh kan karena kita juga sama-sama memberikan solusi dan ide, itu tuh jadi kayak lebih membantu juga. Jadi kita sama-sama mengumpulkan solusi dan ide tuh bisa dipakai juga buat bersama Bu. Kan tadi Bu bilang kan pengaruhnya ke nilai. Jadi biar kami tuh sama-sama ngerti juga Bu. Jadi bisa membantu dalam nilai kami juga Bu. Oh iya. Tuh. Betul juga tuh. Oke, yang lain? Setuju ya?
Setuju. Berarti kan sekolah kita ini kan jurusannya IPA semua ya, dan tentu kita harus kuat-kuat di IPA nih, gitu kan. Pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, ada lagi matematika peminatan nih, ya. Dan yang ibu tahu matematika peminatan itu emang lebih sulit ya. Iya, Bu. Oke, kalau memang kita sepakat membahas tentang masalah yang Haura alami dan tentu juga nanti bisa menjadi pengalaman kalian juga ya. Berarti kita minta nih Haura untuk menceritakan dulu secara detail nih sebenarnya dia ini apa masalahnya gitu. Kamu bersedia kan didengar kawan-kawan masalahnya? Oke, gimana Haura? Dan Hora susah kalau dalam itu, Bu. Mungkin bukan Hora aja kan, bisa mewakili yang lain juga. Jadi pas di kelas kayak misalnya gurunya tuh jelasin gitu kan, itu mungkin paham di situ, terus habis itu hilang, nggak terserap. Paling seringkali masuk kuping kiri tuh, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, cuman sekedar kayak ikuti jalan pelajarannya tapi nggak paham sebenarnya, nggak serap gitu. Kayak berpengaruh ke ujian Haura apalagi, bukan? Iya, ada solusi. Kok ditanya paham? Udah, tapi nggak serap, paham aja. Iya, ya. Kalian mengalaminya semua nggak seperti itu? Mengalami. Ada ya. Kira-kira di mata pelajaran apa nih yang susah untuk kalian serap? Semua, Bu, karena Roy linjur. Iya. Oke. Jadi Roy, pemahamannya ke IPS semua, Bu. Pas udah masuk itu hitungan, nggak ngerti. Apa nih? Oke, berarti satu frekuensi lah ya. Ya. Berarti kalau misalnya masalah yang Haura alami ini juga dialami oleh kalian semua, tentu kalian juga ada yang dilakukan kan? Kan tidak selalu melulu pasrah kan? Itulah pasrah aja, nggak tahu, ya kan? Kira-kira apa nih yang kalian lakukan nih? Mungkin bisa dipakai untuk Haura juga nanti. Apa? Sarah ada? Mungkin panggil guru privat belajar di masjid gitu, Ya. kelompok belajar sama-sama. Kalau Dara, pelajaran yang paling sulit apa? Yang paling sulit itu yang hafal kode, bagian fisika. Kalau misalnya gurunya yang ngajarnya agak itu juga ini sulit paham, sulit masuk. Roy itu kalau untuk cara menyerap pelajaran tuh buat mind mapping, Bu. Jadi di kertas itu emang dibuat dulu mind mapping, judul besar, habis itu catat poin-poinnya, Bu. Jadi nanti tiap poin-poinnya nih kita pahami satu-satu. Nanti kalau udah saya kayak contreng, terus nanti coba paparkan sendiri kayak gitu, tulis di kertas lain apa aja materinya tentang ini gitu. Oke, berarti pernah dilakukan gitu ya? Pernah. Kalau orang kira-kira tadi ada beberapa saran dari kawan, bisa nggak dipraktekkan? Bisa ya? Coba dicoba aja. Ada nggak yang mau merangkum pertemuan kita ini? Siapa? Saya Hora aja. Oke, Haura. Iya, karena Haura yang punya masalah ya. Jadi kan dari yang masalah Ya, sudah bisa dilaksanakan nanti untuk pelajaran yang akan datang, strategi yang dibagi oleh kawan. Nah, ini kan kita ada 5 lagi nih, ya. Tentu kalian mau nggak dibahas lagi masalahnya? Mau. Kan? Oke. Kalau memang seperti itu, kita akan sepakati lagi pertemuan mendatang untuk membahas masalahnya. Insyaallah. Oke. Oke, anak-anak semua, terima kasih untuk hadir pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Tapi sebelumnya silakan tadi Raya yang memimpin doa. Ada yang mau menutup doa? Doa penutup maksudnya. Kafaratul majelis. Siapa? Oke, Dara.